Pemirsa, sidang paripurna DPR RI dengan agenda Nota Keuangan 2025 ini merupakan dokumen kerangka kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang ambisius dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Meskipun targetnya optimistis, ekonomi global yang tidak pasti dan indikator sosial agresif menghadirkan resiko tantangan pada pelaksanaannya. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di studio Abra Talaptov selaku ekonom Indef. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi Mas Habib. Kita hari ini akan mendengarkan pidato perdana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan RAPBN 2026. Pertama kali sebagai Presiden. Betul. Udah ada hilal nih nggak Mas? Ya. Kira-kira apa yang akan menjadi arah kebijakan politik dan ekonomi Presiden Prabowo nanti? Ya. Jadi memang publik ya masyarakat pasti menunggu-nunggu apakah akan ada perubahan fundamental di dalam mendesain kebijakan fiskal maupun prioritas program pemerintah di tahun 2026 mendatang. Karena kan sebetulnya Pak Prabowo di tahun 2025 ini melanjutkan ya rencana kegiatan yang sudah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Ya paling tidak memang sebelum draft nota keuangan yang kita akan terima nanti siang, paling tidak kita sudah bisa mendapatkan beberapa gambaran dari hasil panitia kerja Panja RAPBN 2026 di DPR Juli lalu. Jadi memang sudah ditetapkan beberapa asumsi makro. Salah satunya misalnya target ataupun asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 itu di kisaran 4,8 sampai 5,2%. Emang range-nya masih seperti yang di tahun 2025 ini. Nah itu paling tidak akan menjadi kompas terhadap arah ekonomi ke depan, bahwa pemerintah tampaknya memang masih cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di dalam track untuk mendorong nanti di akhir 2029 bisa mencapai 8%. Tetapi memang ada tantangan yang cukup berat ya, baik di level global maupun di domestik. Pemerintah tentu akan perlu melihat secara realistis juga nih, kira-kira untuk mencapai target 5,2%, apakah cukup mesin-mesin pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Jadi saya pikir ya dengan adanya gambaran target pertumbuhan ekonomi tadi, itu bisa menjadi sinyalemen lah. Nantinya kita akan lihat postur APBN kita di 2026 seperti apa. Nah, kalau kita berkaca di postur 2025 ini, paling tidak kita tahu bahwa pemerintah mematok defisit fiskal itu 2,53%. Jadi masih ada space mendekati 3%. Nah, kita menunggu apakah Pak Prabowo itu akan mencoba mendorong atau menggunakan instrumen fiskal untuk menjadikan ini sebagai dorongan ya untuk pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan defisit APBN mendekati 3%. Ini kan masih 2,53%. Nah, apakah dengan berbagai kebutuhan belanja pemerintah, utamanya untuk mendorong program-program prioritas Presiden yang berkaitan dengan Asta Cita, nah itu juga ada kemungkinan nanti defisit fiskalnya akan mendekati 3%, karena untuk mengoptimalkan tadi belanja pemerintah. Oke, dari beberapa perkiraan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Abra terkait dengan defisit fiskal, juga target kenaikan. Bagaimana kemudian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden nantinya ini dapat berpengaruh terhadap perspektif asing mengenai stabilitas fiskal di Indonesia? Ya, tentu pasti investor, pasar akan melihat kira-kira program kebijakan apa yang akan menjadi prioritas pemerintah di tahun 2026. Apakah program yang bersifat populis dalam tanda kutip, ataukah program yang memang cukup fundamental dalam mengerek investasi di Indonesia. Nah ini kan memang sepertinya Presiden kan mencoba menyeimbangkan antara kepentingan populis dalam artian ingin memenuhi janji politik, yang kedua juga tetap ingin memberikan keyakinan kepada pasar bahwa pemerintah dalam mendesain kebijakan fiskal ini juga anggarannya juga dialokasikan untuk yang sifatnya belanja produktif, sehingga nanti bisa memicu atau memantik investasi dari swasta. Nah yang populis ini misalkan saya katakan program makan gizi gratis, kemudian juga program koperasi desa merah putih, itu menjadi instrumen kebijakan yang sebetulnya punya efek domino juga ke masyarakat, tetapi memang lebih cenderung untuk memenuhi aspek populisme tadi, dan itu juga membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi memang ketika program ini bisa berjalan dengan baik, berhasil dirasakan masyarakat dan punya
efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, yaitu nanti juga akan menimbulkan sentimen positif. Nah, tetapi lagi-lagi nanti kita perlu juga pemerintah secara terbuka bagaimana hasil evaluasi dalam perjalanan selama setengah tahun ini dari program-program tersebut. Oke, Mas Abra, tadi pada awal dialog kita sempat disampaikan bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan ini adalah berkisar di angka 5,2 hingga 5,8%. 4,8 sampai 5,2%. Oke, sampai 5,2% dengan nilai tukar rupiah di kisaran 16.500 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat. Nah, bagaimana kemudian konsumsi ini dapat realistis? Mengingat kita kan ada tantangan harga energi, perang dagang, dan juga geopolitik, Mas Abra. Ya, tentu ini pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi tadi saya ralat ya, yang 4,8 sampai 5,2 itu asumsi pertumbuhan di tahun 2025 ini. Di tahun ke depan justru pemerintah mencoba menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yaitu 5,2 sampai 5,8%. Maaf tadi saya agak salah membaca datanya. Jadi memang terlihat agak cukup overconfidence. Nah, sebetulnya hasil dari panja RAPBN itu kenapa menetapkan target pertumbuhan yang tinggi juga melihat adanya proyeksi kenaikan pertumbuhan ekonomi global oleh beberapa lembaga dunia seperti World Bank dan IMF. Walaupun sebetulnya lembaga-lembaga tersebut hanya menaikkan proyeksi pertumbuhan di tahun depan itu hanya 0,1% di level global. Nah, tetapi pemerintah Indonesia dan DPR bersepakat untuk mencoba lebih optimis lagi sampai ke titik 5,8%. Nah, sebetulnya kalau kita melihat target asumsi ini kan harus kita baca adalah apa implikasinya terhadap desain ataupun postur APBN 2026. Yaitu nanti akan terlihat dari sisi belanjanya pasti harus lebih ekspansif supaya menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi 2026. Tapi kebutuhan belanja yang besar ini juga kan harus diikuti dengan penerimaan negara yang besar. Nah, artinya apakah nantinya kenaikan belanja dan nanti kemungkinan juga defisit yang naik itu akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk sepertinya akan secara lebih agresif ya mencoba meningkatkan penerimaan perpajakan, dan nanti akan ditangkap juga oleh publik apakah pemerintah akan lebih gencar ini untuk mengejar setoran pajak dengan instrumen apakah penguatan basis data pajaknya, kemudian juga apakah dengan cara meningkatkan transaksi di masyarakat sehingga nanti penerimaan perpajakan juga akan meningkat. Artinya akan bisa banyak tafsir yang berbeda nih di masyarakat gitu. Akan banyak tafsir yang berbeda, namun tentunya pemerintah dan masyarakat mengusahakan ini untuk tetap akuntabel. Berbicara mengenai akuntabilitas, Mas Abra, saya ingin bertanya terkait dengan transparansi hutang dan juga akuntabilitas dari fiskal ini sendiri. Presiden Prabowo juga nanti dijadwalkan akan memaparkan hutang negara yang sudah lebih dari 9.000 triliun rupiah. Nah, bagaimana kemudian keterbukaan data ini bisa menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan mencegah krisis kepercayaan, Mas Abra? Ya, jadi memang tentu pembiayaan utang ini selain memang nilainya terus meningkat, tetapi pemerintah kan seringkali menggunakan parameter bahwa rasio hutang pemerintah terhadap GDP masih di level yang aman, ya masih sekitar 40%. Dan masih ada space tadi untuk batas maksimal 60%. Tapi di sisi lain kan sebetulnya kita juga perlu melihat bagaimana kapasitas fiskal kita untuk secara sustain bisa memenuhi kewajiban tadi, yaitu salah satunya dengan dengan indikator debt to service ratio. Artinya memang hutang itu diperlukan, tetapi bagaimana nanti hasil dari hutang itu harus bisa menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi tercermin dari tax ratio yang meningkat dan juga rasio tax to debt service ratio gitu. Jadi bagaimana hutang tadi juga bisa terus meningkatkan kinerja ekspor kita, kinerja ekonomi kita, sehingga investor juga akan melihat bahwa peningkatan hutang pemerintah itu memang dilakukan secara prudent dan dapat dipenuhi kewajibannya, dapat dibayar secara rutin dan secara tepat waktu. Dan memang dalam 5 tahun ke depan beban pembayaran utang baik bunga utang maupun pokok utang itu cukup tinggi. Kurang lebih dalam setahun itu sekitar 800 triliun. Nah, oleh karena itu memang strategi untuk memperoleh pembiayaan utang ini juga harus tepat, karena di sisi lain kan pemerintah butuh banyak utang, tapi sektor swasta, masyarakat juga butuh likuiditas. Jadi jangan sampai terjadi crowding out effect
terjadi perebutan dana di masyarakat. Dan kalau saya melihat bahwa ada sinyalemen pemerintah menetapkan asumsi tingkat suku bunga SBN 10 tahun itu sekitar 6,6 sampai 7,2%, artinya turun lebih sedikit dibandingkan tahun 2025. Ada sentimen bahwa ada memberikan sinyal bahwa pemerintah kelihatannya cukup mampu meyakinkan investor bahwa kredit rate dari utang kita, SBN kita semakin baik gitu. Artinya pemerintah optimis terkait dengan hutang akan diselesaikan dengan baik pada RAPBN 2026 nanti. Nah, terakhir nih Mas Abra, harapan dan juga harapan dan juga tantangan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia singkat saja untuk RAPBN 2026 nanti. Ya, harapannya memang pemerintah perlu memprioritaskan anggaran ini untuk program-program yang sifatnya strategis, fundamental untuk bisa mengerek ataupun mendorong konsumsi masyarakat. Yang tentunya dua sektor yang utama yang terus disampaikan oleh Pak Presiden itu sektor pangan dan sektor energi. Karena dua sektor inilah yang menjadi fundamental untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jadi paling tidak anggaran itu memang harus bisa difokuskan kepada dua sektor tadi. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa meningkatkan produktivitas di kedua sektor, bisa meningkatkan daya beli masyarakat, dan ya kita bisa mengurangi ketergantungan impor terhadap produk-produk di kedua sektor tersebut. Baik, tentunya kita berharap ya apapun kebijakan RAPBN yang nanti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya berorientasi untuk untuk kemaslahatan perekonomian Indonesia. Terima kasih Mas Abra sudah hadir bersama kita di studio. Pagi hari menyempatkan waktu hari ini berdialog mengenai RAPBN yang nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo.